Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. yang pertama-tama, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir di acara web sharing teman-teman SMA 1 Bekasi Angkatan 2004. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul di pertemuan yang kedua ya, setelah pertemuan pertama kemarin dibuka oleh presentasinya dari IKAM. Nah, di pertemuan kedua ini kita kedatangan lagi bintang tamu kita, eh, teman kita sendiri yang insya Allah akan sharing eh, tentang ekspertisnya ya, maksudnya bidangnya yaitu Seto Krismawan, dulu kelas 1-3 ya toh ya, terus dua Dan lu satu ngomong berapa? yang mana nih? Satu Satu berapa? tiga SMP. 1-3 SMP ya? Nanti gua sekalian Oh kenalin iya, nih kemarin silakan belum ya. belum Agak-agak apa lupa namanya tuh belum saya tuh. Oke. ketuker lu. Seto Gua, Krismawan. gua aja lupa. eh, Insya Allah akan sharing ya nanti untuk materi detailnya silakan teman-teman nikmati. Nanti acara ini juga akan di record di YouTube bagi yang ketinggalan bisa melihat di sana. Sedikit satu pengumuman sebelum diambil alih oleh Seto. Insya Allah pekan depan dan pekan berikutnya akan ada teman kita juga yaitu Gena dan Tirta ya yang akan sharing juga tentang bidangnya masing-masing. Nah, untuk teman-teman yang lainnya dipersilakan gitu untuk uh, kalau ada yang mau di-sharing dan yang lain sebagainya uh, dihubungin IKAM untuk kita jadwalin. Mungkin itu aja ya sedikit pembukaan dari kami. Selanjutnya uh, kita serahkan ke Seto. Silakan, Tok. Oke, thank you ya, Dek. Thank you juga buat teman-teman udah nyediain waktu untuk uh, sharing session lah ya. Mungkin kita kita sharing ini akan lebih santai aja sebetulnya. Tadi udah sempat disampaikan bahwa tujuannya uh, untuk sekedar ngasih tahu apa yang selama ini gue kerjain, kemudian sesuai dengan judul yang di sharing juga di WA ya. Jadi gue mau sedikit nampilin nanti terkait dengan PET line botol ya, sebagai sekarang kan lagi trennya, bukan trennya malah kayaknya kemasan minuman itu uh, memang memang feature-nya masih di PET. Nah, gue mau nunjukin kayak gimana sih isinya, kurang lebih kayak gitu. Nah, sebelum mulai, gue izin ini dulu ya, izin sharing screen. Diskusinya kita buat santai aja ya. Kalau misalnya emang ada yang mau motong, ada yang mau nanya dan sebagainya, monggo kerso. Gue santai-santai aja. Oke, screen-nya sudah kelihatan kah? Ya, udah. Udah. Udah ya? Oke. Tadi Ode sempat ngenalin sedikit, kayaknya sedikit ketuker. Jadi dulu kalau 1-3 itu di SMP deh. Kita sekelas soalnya. Nah, jadi gua dulu di SMA 1 itu kelas 1-nya kelas 16, kelas 2-nya kelas 28, sama kelas 3-nya 323. Kayaknya dulu oh sama Edvan kita sempat sekelas ya kan ya? Gua agak lupa. Lupa gue juga. Ya udah. Oke. Nah, terus di 2004 sampai 2010 gua tuh kuliah di Swiss German University di Tangerang. Itu ngambil Mechatronic Engineering. Agak lama nih. Lulusnya 5,5 tahun gua. Agak-agak bandel lah waktu itu. Nah, untuk experience gue sendiri, gue tuh kerja dari 2010 itu di Buana Chemical Industries. Perusahaan ini tuh perusahaan lokal manufacturing untuk beverage juga. Itu di Surabaya kantornya. Jadi waktu itu setahun setengah di Surabaya. Kemudian gue dapat opportunity dari teman untuk apply ke Kronos. Kebetulan gue tahu Kronos waktu itu ketika gue masang mesinnya Filomatic di Danone Aqua. Gue lihat kok mesinnya kayak bagus banget dibanding sama mesin mesin yang gue pasang pada waktu itu. Nah, akhirnya dari tahun 2011 bulan September sampai sekarang gue di Kronos
Machinery Indonesia. Jadi Kronos Machinery Indonesia ini subsidiary dari Kronos AG di Jerman. Jadi pabriknya di Jerman, tapi kita subsidiary-nya mereka dan kantor regional kita ada di Thailand. Di 2011 gua join di Kronos itu jadi service engineer untuk mekanik. Kemudian 2015 sampai 2018 itu jadi project coordinator, mulai pindah ke kantor ya. 2018 sampai 2021 gua menjadi key account project manager. Disebut key account itu karena gua ngurusin key account customer yang pada waktu itu Coca-Cola. Jadi khusus selama 3 tahun gua megang Coca-Cola top. Dan dari 2021 sampai sekarang gue pindah ke sales jualan nih. Tapi kalau di sini kan gue sebutnya LCS. LCS itu memang karena departemennya di Kronos itu disebut life cycle service. Tapi apa namanya? Secara gampang kita ngomongnya after sales lah. Jadi ngurusin spare part, upgrades, services gitu-gitu. Oke. Ada yang mau ditanya atau kita lanjut aja? Lanjut toh. Mungkin lanjut. Ya udah, kirain mau nanya, udah Oh, nikah belum, udah punya anak belum? Gak usah ya. Oke, lanjut ya. Jadi sesuai yang gue sampaikan ke Ikang dan juga disampaikan di grup, judulnya agak ke bahasa Inggrisan ya. Cuman karena kebiasaan aja. Karena kebetulan PMA, jadi berapa kali gue di kantor mau nggak mau harus pakai bahasa Inggris. Tapi intinya sebenarnya in short gue mau sampaikan di sesi kali ini gue pengen sharing sih terkait dengan beverage industry itu sebetulnya seperti apa sih, terutama fokus kepada PET line yang tadi gue sampaikan di awal bahwa PET line saat ini masih menjadi packaging minuman yang diminati gitu. Nah secara umum kalau gue boleh sharing, beverage itu ada berapa kemasan ya yang masih cukup populer di Indonesia kan, salah satunya cup. Kayak Oki Jelly Drink, Ale-ale, teh gelas, dan lain-lain lah ya, masih Aqua, masih ada, Fit juga masih ada, cup itu masih menjadi satu pilihan. Tapi kalau di Eropa sendiri, kemasan ini sudah mulai ditinggalkan sebetulnya, udah nggak ada lah. Kemudian yang masih ada selain dari itu ada karton, ada canning, kaleng, dan juga ada botol kaca. Dan yang hari ini mau gue bahas adalah terkait PET bottle. Nah, di PET bottle sendiri itu ada berapa tipe sebetulnya di line itu. Yang pertama ada air, yang khusus untuk produksi air, gitu ya. Yang kedua ada carbonated soft drink line, itu produk-produknya menggunakan CO2 kayak Coca-Cola, Sprite, Fanta, atau Indonesia yang lainnya itu Taps ya, Taps. Itu beda lainnya kita sebut sebagai carbonated soft drink line atau kita bisa singkat CSD line. Yang ketiga ada hot fill line, sesuai namanya, jadi produk ini diisinya panas. Jadi itu pun punya karakteristiknya sendiri, yaitu produk-produknya biasanya ada teh, jus, atau kadang-kadang susu juga masuk. Dan yang terakhir, yang paling sophisticated itu aseptic line. Aseptic line itu kita ngisi produknya itu dalam kondisi aseptik. Itu kayak ngisi obat lah. Jadi beda dengan hot fill line. Hot fill line itu kan diisinya panas ya. Jadi untuk sterilisasinya dia dengan temperature. Tapi kalau aseptik itu selain produknya sendiri diproses dengan steril, diisinya juga dalam kondisi steril. Itu masing-masing punya pro dan cons-nya. Untuk hot fill dan aseptik ya, terutama untuk produk teh dan jus ataupun susu ini biasanya nanti concern-nya terhadap rasa, karena ada yang lebih enak diisi panas, ada yang enak diisi nggak panas. Untuk hot fill line sendiri biasanya temperatur pengisiannya itu antara 89 sampai dengan 93 derajat. Bisa ada yang sampai 80, ada yang di 86 derajat, tapi memang tergantung karakteristik produk. Kalau aseptic line itu diisinya relatif dengan suhu ruang. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Karena presentasi gue cuma ada 3 slide.
Nggak ada ya? Lanjut ya. Lanjut toh. Siap. Oke. Nah, ini ilustrasinya PET line. Secara gua kasih ilustrasi gambarnya dulu ya. Jadi PET line itu pertama ada bikin botolnya dulu. Di sini nama mesinnya blow mold. Jadi untuk PET itu nggak melulu bikin dari nol, isinya dari biji plastik itu ya. Tapi ada namanya blow mold. Blow mold itu dari preform nanti dibentuk jadi botol. Kemudian ada mesin labeler, ada mesin filler. Nah, khusus untuk labeler sama filler di gambar ini sebetulnya adalah konfigurasi yang terbaru. Dulu di tahun 2000, mungkin di bawah 2018 ya sebelumnya, itu yang gandeng itu adalah mesin blow mold dengan filler. Labeler itu terpisah mungkin setelah filler ditaruh di luar ruangan. Biasanya kan ada clean room gitu. Labeler ditaruh luar. Tapi artinya space-nya kan makin banyak nih yang dibutuhkan di pabrik. Dengan itu ada desain baru sekarang blow mold, labeler, dan filler. Itu bisa dibuat supaya footprint-nya lebih efisien. Kemudian kita punya processing area sendiri. Ini ada mixing area, CIP, dan lain sebagainya. Kemudian setelah pokoknya produknya sudah diisi, di filling, dan sudah di label, masuk ke mesin packer untuk di packing. Packer ini pun ada macam-macam jenisnya, nanti bisa kita lihat di video ya. Kemudian setelah sudah jadi, masuk ke palletizing. Nah, sebenarnya simple sih. Dari sini mungkin ada pertanyaan? Ada di chat. Kenapa? Ada di chat toh pertanyaannya. Oh, ada di chat. Oke, sorry. Karena gue share screen, gue nggak lihat. Oh iya. Sebelum iya, sorry. Nanti gue bisa bacain deh toh kalau itu ke depannya. Kalau jus yang dijual di koperasi gitu masuk aseptik. Nah, oke. Hot fill itu suhu ketika dimasukkan ke botol ya atau masuk ke koper. Oke, jadi ada dua pertanyaan ya. Dan pertama dari Ervan. Jus yang dijual di koperasi itu masuk aseptik. Gini, tadi gue mengkarakterisasikan produk itu dari temperatur ya. Yang satu aseptik, yang satu hot fill. Kalau kita di PET, kita bisa cek dari botol type-nya. Gue bisa kasih contoh, bentar ya, gue pakai Google. Kelihatan kan ya screen gue ya? Anyway, gue browsing. Kelihatan tuh. Sini gue buka kata kuncinya hot fill bottle. Karena botol untuk hot fill itu punya karakteristik khusus dan desain. Jadi buat teman-teman langsung bisa identifikasi, oh ini diisinya panas nih, oh ini diisinya aseptik gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi salah satu contohnya ini. Ini kelihatan nggak atau ini deh? Nah, ini salah satu contoh botol ya. Gue ngambil dari internet. Kalau dilihat, teman-teman pasti pernah nemuin ada botol yang kayak punya panel-panel kayak gini. Nah, panel-panel kayak gini ini adalah ciri karakteristik botol dari hot fill. Kenapa gitu? Karena diisinya kan panas. Jadi botol ini harus didesain supaya nggak deformasi ketika diisi panas. Kita paling gampang gini, kita punya botol aqua, kita coba isi pakai air panas. Itu pasti botolnya kayak mengkerut gitu kan. Nah, untuk botol hot fill, itu botolnya itu harus didesain supaya tahan sama temperatur panas. Yang pertama pasti secara ketebalan akan lebih tebal, itu yang pertama. Yang kedua, mereka punya special design dengan panel. Kenapa butuh panel? Karena gini, ketika diisi, produk itu nggak mungkin diisi full sampai atas. Karena kalau diisi sampai atas, nanti dia tumpah, itu ada potensi bakteri di thread-nya sini ketika ditutup. Itu nggak boleh.
Jadi biasanya akan diisi di fill level, itu di posisinya di bawah neck ring sini. Nah, akibatnya di sini antara fill level dengan ujungnya botol itu ada udara. Nah, udara ketika panas ini kan memuai dan kita tutup. Ketika kita tutup kan vakum nih di dalam botol, nggak ada udara lagi yang bisa masuk atau keluar. Nah, kemudian si botol ini nantinya akan didinginkan turun dari yang panas ke temperatur ruang. Akibatnya udara yang di dalam botol ini di antara produk sampai ditutup itu juga akan menciut. Akibatnya si botol ini akan vakum kayak kesedot gitu. Nah, kalau desain yang tidak dikasih panel, dia akan deformasi dia. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman paling gampang gini, coba minum aqua diminum setengah aja botol airnya ya. Terus ditutup lagi, terus ditaruh botolnya itu di depannya AC. Misalnya kayak di mobil itu kan ada tuh tempat minum yang di depannya AC. Ditungguin aja. Misalnya berapa? 15 menit, 30 menit. Itu botolnya pasti kayak kempot begitu. Nah, botolnya hot fill itu didesain supaya nggak sampai kempot. Karena ada perubahan temperatur itu. Dari sini clear atau masih belum clear? Nah, gue lihat dulu ya. Oke. Oke, gue anggap oke ya. Kemudian pertanyaan kedua, hot fill itu suhu ketika dimasukkan ke botol ya, atau pas sampai ke customer. Hot fill itu suhu yang dimasukkan ke dalam botol. Jadi proses pengisian ini kan juga butuh dalam tanda kutip steril ya. Kalau kita ngisinya dengan temperatur ruang, itu ada potensi bakterinya bisa berkembang. Makanya dia harus diisi dengan temperatur tinggi. Itu tujuannya untuk mematikan bakteri. Jadi ketika proses pengisiannya, temperaturnya tadi gue sampaikan mungkin sekitar 86 sampai 92, 93. Begitu. Kemudian, oh ini kalau river yang tadi yang di koperasi ya, kalau ke home industry, gue belum bisa ngomong nih, karena prosesnya beda ya dengan skala yang industri. Kemudian ini dari Rijal, full otomatisasi. Yes, full otomatisasi kalau yang gue sampaikan tadi, produksinya tertutup. Nanti gue akan coba sharing videonya habis ini. Tiap produsen Mamin, makanan minuman punya line ini, atau satu pabrik atau packaging. Oke, dari pertanyaan dari Faisal, mesinnya itu kita pemainnya banyak ya, nggak cuma dari Kronos saja, jadi bisa jadi dari Kronos atau bisa jadi dari company yang beda. Kebetulan di Indonesia, kalau gua boleh promosi dikit lah ya, Kronos ini itu termasuk market leader-nya, karena kita udah sampai Coca-Cola, itu hampir mungkin gua bilang 80% itu semua lainnya dari kita. Kemudian sekarang Danone Aqua juga 80% dari kita. Soso juga mungkin mostly dari kita. Jadi pemain-pemain beverage besar di Indonesia udah rata-rata pakai kita sih. Mayora juga ada tapi nggak banyak. Sindre Budi Sentosa juga pakai kita. Termasuk Bir Bintang, ya Bir Bintang, Heineken, terus orang tua itu dari kita juga. Oke. Ada yang mau ditanya lagi atau gue boleh mulai sharing video ya? Gua nanya dulu dong, Tok. Boleh dong. Iya, yang apa namanya? Kan Apa tuh? dulu pernah baca nih, Hmm. botol-botol aqua kayak gitu katanya nggak boleh diisi lagi pakai air biasa, di refill gitu. Itu bener nggak sih, atau ada karena deformasi dari botolnya atau gimana? Hmm, itu gue terus terang gue belum pernah dapat jawaban secara ilmiah ya, karena gue kan apa namanya lebih ke one time sebetulnya. Kalau pakai PET itu kan one time kan, diharapkan nggak dipakai lagi dan itu mungkin bisa di recycle. Yang gue dengar dari beberapa teman-teman di quality itu kalau dipakai lagi katanya ada sifat PET-nya yang mungkin mencampur ke produknya, katanya gitu sih. Tapi memang to be honest, terkait dengan PET sendiri itu memang sampai sekarang pro dan cons ya, karena
Karena ada beberapa penelitian menyebutkan kalau pakai botol PET itu di produk itu ada mikroplastik. Tapi mikroplastiknya masih dalam mungkin kadar yang masih bisa diterima oleh tubuh manusia. Nah, mungkin kalau dikaitkan dengan informasi ini, kalau dipakai dipakai lagi gitu botolnya, mungkin akan ada impact ke situ sih. Cuma kayaknya kalau misalkan botol aqua lah ya, kayak main desainnya bukan buat hot gitu, mungkin kalau dimasukin air hangat atau gimana mungkin iya kali. Cuma kalau yang emang Iya, desainnya buat panas kayaknya lebih tahan lebih awet kayaknya gitu kan. iya, Makanya iya. gue nyari informasi aja apakah bener gitu. Karena memang ya gue juga tahu ada beberapa pasti deformasi kan dengan hal-hal yang kayak gitu. Betul, Apalagi yang desainnya bukan buat panas, dimasukin panas aja udah ketahuan gitu kan. betul, betul, betul. Jadi kalau emang mau ngisi air hangat dalam tanda kutip gitu ya, misalnya buat temporary ya, gue nggak punya tempat nih gitu, punya botol, pilih aja botol-botol yang tadi yang gue bilang tipenya hot fill yang contohnya itu yang ada panel-panelnya kayak gini nih. Itu bisa dipakai. Paling nggak diisi panas dia nggak akan deformasi lah. Oke, oke. Kalau yang size besar itu kalau nggak salah teh pucuk harum di Indonesia ya, TPH, teh pucuk harum sama fresh tea kalau nggak salah. Untuk size yang 1 literan yang pakai hot fill. Oke, lanjut. Siap. Ini ada pertanyaan lagi, gue jawab nanti dulu ya. Gue izin sharing dulu video. Jadi terkait dengan PET line kayak gimana sih? Gue coba sharing. Gue buka dari YouTube sengaja supaya supaya aman ya. Sebenarnya sama aja file ini ada di company gue juga, cuman karena dipublish secara umum di YouTube, jadi gue rasa gue lebih aman sharingnya dan teman-teman juga kapanpun bisa bisa dapat informasi ini. Sorry, suara dari YouTube-nya kedengeran ya? Enggak sih toh. Belum Ini kedengeran. kedengeran ya? Belum. Share sound-nya juga kok. Kenapa? Share sound-nya juga. Nggak ada Iya, sound-nya. bentar, bentar. Jadi mana ya? Di settingan audio. Audio. Ya, Di mute itu toh yang apa? Ada garis. ini ya, di sini ya. Iya. Oh, di setting ini ya. Ah, eta. Video. Sorry. Sending video. Audio kali itu. Audio ini. Audio. Iya. Background. Ini nggak ada juga nih. Audio coba cek yang paling atas tuh, yang CMS system. Balik lagi ke menu utama. Ini kah? Iya. Ini speaker gua tapi. Di tombol mute-nya itu yang pojok kiri bawah itu tak ada Ini kan? tanda panah. Nah itu bukan. Ini Nah itu. terus Nah itu apa tuh? audio option kah? Nggak kelihatan ya? Tapi nggak bisa. Ada dari Nggak bisa situ. juga tuh. Nggak Oh bisa. kagak ada ya? Bisa ada di situ. Iya. Oke, nggak apa-apa deh. Nggak usah pakai sound kalau misalnya ini ntar gue Coba coba suara jelasin nggak? aja. Iya. Kenapa? Dipandu aja Nggak toh. apa-apa nggak? Boleh. Sorry ya. Gue biasa pakai tim soalnya. Iya. Nggak sendiri ya, pakai tim ya. Iya. Jadi ini gue ngambil video yang lebih baru, yaitu PET line saya nggak tahu di Java ini di Inggris kayaknya.
Di sini digambarin line yang ada di Clava. Mungkin gue akan mulai dari gambar ini ya. Jadi mirip dengan tadi ilustrasi yang gue sampaikan bahwa kurang lebih ada blowing dan label, cuman di sini nggak ditampilin. Biasanya ada di clean room dia, tapi di sini ada labeler. Ini ada mesin labeler di sini. Kemudian ada packer juga, cuman packernya di sini kayaknya nggak kelihatan ya, ada di posisi sebentar. Mungkin posisi sekitar sini ya packer, dan ini mesin palletizer. Nah, ini sendiri yang ditampilkan adalah mesin palletizer-nya. Kemudian ini namanya preform tipper. Jadi di sini memang nggak gitu jelas. Sebelum jadi botol itu ada namanya preform. Nanti gue akan kasih contoh gambarnya. Nah, kemudian mesin ini namanya mesin blow mold. Nah, di gambar ini kita bisa lihat nih bentuknya kayak kurang lebih agak nggak jelas sih, tapi ini preform. Dia adalah posisi apa ya, PET sebelum di blow jadi botolnya. Ini masuk ke unscrambler. Kemudian masuk ke dalam mesin blow mold. Dia ditip jadi botol. Nah, kebetulan yang ditampilin di sini line-nya line aseptik ya. Untuk aseptik sendiri, mungkin sorry agak jumping sedikit. Kita sebetulnya ada dua tipe. Pertama, sterilisasi bisa di botol, yang kedua sterilisasi di preform. Bedanya kalau sterilisasi di preform artinya sejak proses pembuatan botol itu semua sudah aseptik. Kalau misalnya sterilisasi di filler, artinya misalnya botolnya bisa sumbernya dari mana aja, bisa jadi blow mold, bisa dari misalnya dari supplier lain masuk ke unscrambler, nanti masuk ke fillernya baru diinjek sama apa bahasa disinfektan, terus baru dibersihkan. Nah, ini dalamnya mesin blow mold. Ini ada di sini di mana botolnya nanti preform yang tadi masuk ke dalam, terus ditiup jadi bentuk botol. Jadi ulang dikit. Kalau bisa dilihat di gambar yang belakang ini, si mold carrier-nya itu kebuka dan ngeluarin botol. Jadi dari preform itu di blow di dalam, ikutin cetakan yang ada di dalamnya, keluar jadi bentuknya jadi botol gini. Di sini ini proses filling sama capping ya. Di sini nggak dilihatin proses fillingnya karena ini mesin aseptik, jadi terbatas untuk ngambil videonya. Tapi ini di sini dilihat botol yang setelah di filling, kemudian masuk ke dalam capping area, keluar sudah di cap. Nah, mungkin tadi gue ada sedikit nggak jelasin. Untuk botol karena ada spesifikasi khusus, di sini ada base cooling namanya. Tujuannya dia untuk dinginin base-nya. Nanti gue akan jelasin karena ini ada hubungannya sama proses blow mold-nya ya. Nah, ini proses fillingnya. Unscrambler, conveyor, kemudian ini proses labelnya. Ini untuk packernya. Kebetulan di sini nggak pakai pack karton, dia pakai yang full shrink ya. Jadi pakai plastik, nanti masuk ke dalam oven, dia akan sering bentuknya jadi kayak gini. Nah, ini palletizing, proses palletizingnya.
Kayak gimana? Seru ya, lihat lainnya. Keren tuh. Oke, sebelum gue lebih detail karena nanti kayaknya gue harus jelasin dikit proses blow mold ya. Mungkin itu ya salah satu yang menarik selama ini kan mungkin mikirnya botol langsung bikin dari biji plastik langsung dicetak jadi botol. Tapi tadi gue sempat ada omong soal preform, nah gue kayaknya harus nunjukin sedikit soal preform. Oke, sebelum itu gue izin jawab pertanyaan dulu. Oke, ini dari dari Faisal. Kronos model bisnisnya service atau purchasing unit. Kalau di Indonesia itu kita jual mesin, tapi mesinnya manufaktur di Jerman. Servisnya kita punya service engineer di Indonesia juga. Jadi kalau di Indonesia kita ada service spare partnya masih import, kemudian mesin juga masih import. Kemudian dari Adri, Pak Seto, kalau production untuk PET, jika raw material didapat dari sumber recycle PET botol, apakah berbeda kualitasnya dengan biji plastik PET? Oke, pertanyaan menarik, agak advance. Kalau dibilang segi quality sebetulnya enggak, tetap bisa. Cuman memang finishnya ada karakteristik khusus ketika pakai recycling PET. Biasanya kalau pakai recycling PET itu dihindari pakai botol-botol atau warna-warna yang clear. Kenapa? Karena ada karakteristik yellowing. Jadi biasanya kalau pakai yang recycle PET, contoh kayak Aqua yang recycle atau Coca-Cola yang sekarang recycle, itu warnanya agak gelap. Karena dia harus menyamarkan yellowingnya. Tapi kalau secara quality bisa di-blow jadi botol, bisa. Itu sudah proven, Coca-Cola udah 100% recycle, dan juga di Danone Aqua juga udah 100% recycle. Yang berikutnya, gue pernah lihat di Twitter botol PET dibuat dari rumput laut. Itu bener nggak sih? Mungkin bener kalau misalnya dibilang development yang sekarang macam-macam tuh. Nggak usah PET termasuk yang kayak bola gitu ya diisi air. Mungkin bisa, tapi secara skala industri belum ada pengembangan ke arah situ. Mungkin even the next 5 year belum ada arah ke situ sih. Seberapa besar industri pengemasan, ini dari Rijal, pengemasannya sudah terpenuhi berapa persen? Maksudnya gimana ya, Jal? Pertanyaannya gue agak nggak ini nih maksudnya nih. Bisnis ini nih industrinya kayak gimana sih, Tok? Gambaran umumnya, Tok? Apa sudah mix and match semuanya antar industri, apa sebetulnya masih ada celah untuk berkembang lagi? Gini, kalau misalnya pasarnya growing ya. Indonesia ini kan big market banget. Kalau kita bisa gampangnya sih kalau gue harus bilang, di Indomaret itu botol produsen ada aja yang baru, produk yang baru ada aja gitu. Itu potensinya gede banget. Cuman memang karakteristiknya orang Indonesia ini kadang-kadang price sensitif sama dia ada punya kecenderungan sama produk tertentu. Paling gampang air minum ya. Sebelum pandemi itu Aqua masih best of the best, terus harganya mahal, orang masih beli Aqua. Setelah pandemi itu mulai bergeser. Surprisingly, kalau gua harus sharing di Kronos gitu ya, yang investasi itu malah mid low. Kalau kita ngomong Danone sebagai top tier-nya gitu ya untuk produsen air, untuk yang investasi itu malah yang di tengah-tengah, yang produknya itu enggak inilah ya, bukan top tier lah kayak Le Minerale atau ada Aqua atau Nestle gitu ya misalnya ya. Ini brand yang lebih ada di local market lah gitu. Itu mereka malah yang investasi pada waktu itu, dan market di situ growing. Jadi terutama untuk air mineral kayaknya price sensitif deh. Tapi growing, yes, always growing. Kalau nggak salah data terakhir gue baca itu tiap tahun itu at least 1 atau 2% ya marketnya grow. Ngejawab nggak, Jal? Sorry. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, jika botol bekasnya PET bisa direproduksi lagi kah? Soalnya gue lihat kan jualan broken stock juga kan PET. Yes,
Betul, PET itu bagusnya itu bisa di-recycle. Jadi kalau kita sedikit diskusi pro dan cons kemasan minuman ya gitu kan, bilang, botol PET nyampah nih gitu. Gue pernah lihat ada data yang nyebutin bahwa sebetulnya PET itu malah sustainable. Kenapa? Karena bisa di-recycle. Dan carbon footprint-nya untuk recycle PET itu lebih rendah dibandingkan can atau botol lain, glass bottle. Nah, cuman lagi-lagi ya, ini kan bisa dibawa tergantung siapa pemainnya, siapa produsennya gitu kan. Jadi mungkin kalau ada nanti produsen mesin yang fokus ke kaleng atau ke botol kaca, mungkin akan menampilkan data yang berbeda, itu mungkin aja. Tapi intinya bisa, yes bisa. Di Indonesia punya recycling plant nggak? Punya banget. Sudah mulai berkembang mungkin dua tahun ke belakang ya. Satu Coca-Cola punya, yang dua cukup gede kok. Kemudian itu juga punya, si Mayora juga punya, ingat gua. Cuman di Indonesia ini kendalanya kalau gue harus bilang sourcing-nya, karena masih dikuasai sama oknum yang itulah. Gitu. Ini ada yang pertanyaan bagus nih, berapa investasi? Nanti Japri aja ya yang ini ya. Oke, gua cut dulu ya sampai di tadi pertanyaan terakhir itu dari Rijal, kemudian dari Jibril. Oke, Donis tadi tanya sumber plastik bisa dari recycle, bisa ya. Tadi udah gue sampein bisa banget pakai yang recycle. Cuman memang punya karakteristik kalau pakai yang recycle itu botolnya agak nguning. Jadi dia biasanya dikasih coloring. Oke, gue izin lanjut dikit. Tadi soal preform, mungkin buat teman-teman yang belum tahu PET itu mulainya dari mana, dari mesin blow mold itu kayak gimana. Gue mau sharing satu video dulu itu soal blow mold, kurang lebih kayak gini. Jadi mesin blow mold itu ada 3D-nya nih kebetulan, jadi gue bisa agak jelasin. Dan kebetulan spesialisasi gue juga, jadi dulu waktu gue jadi engineer, gue menjadi engineer Contiform ya, blow mold, selama 3,5 tahun. Jadi kita bisa lihat tadi preform yang tadi itu masuk ke dalam, di sini namanya heating module atau oven. Jadi preform itu dipanasin. Preform ini kalau kita pegang itu keras, dia kayak botol plastik gitulah ya, keras. Ini dipanasin dulu itu tujuannya biar lembek dia, biar bisa dibentuk. Setelah dipanasin dari oven, dia masuk ke dalam moldnya. Nanti akan di stretch dan di blow ngikutin bentuk moldnya. Nah, udah botolnya keluar. Jadi untuk industri itu kita banyaknya kenapa pakai blow mold, karena blow mold itu lebih fleksibel ya. Misalnya kita mau pakai preform dengan ukuran yang sama, kita mau bikin botol lain, itu tinggal ganti cetakannya aja. Lain kalau misalnya harus bikin dari nol gitu ya, dari biji plastik dicairin terus dijadiin botol gitu. Itu biasanya nilai investasinya lebih mahal daripada pakai mesin blow mold untuk bikin SKU baru. Selain itu, speed. Kalau tadi kan untuk PET line itu yang gue tahu saat ini dunia paling cepat itu 81.000. Itu ada di Amerika. Di Indonesia sendiri paling cepat itu 70.000.
Tapi rata-rata gue harus bilang ada di angka 40.000 lah di Indonesia. Itu untuk per line. Nah, dari situ mungkin kalau ada yang mau nanya lagi monggo terkait blow mold. Gue izin jawab lagi dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Tadi terakhir dari cycle udah, terus OD 70.000 botol per jam, yes, 70.000 per jam, cepet banget, mata nggak bisa ngikutin ya. Nah, sterilisasi umumnya caranya gimana? Tadi gue udah sempat jelasin, Jal, jadi sterilisasi itu ada 2 tipe kalau untuk produk jus sama teh. Yang satu pakai panas, hot fill, diisi panas 86 sampai dengan 93 derajat umumnya. Yang kedua dengan aseptik. Aseptik itu produknya diproses dulu secara higienis, pasti ada proses pasteurisasinya juga, cuman diisinya di room temperatur. Nah, di fillernya sendiri dia harus tertutup dan itu dikondisikan kondisi steril. Jadi botolnya nanti akan disemprot dengan disinfektan, biasanya pakai PAA atau H2O2, terus dibilas, baru diisi produknya. Nanti lebih rumit, memang lebih rumit dengan aseptik karena nggak boleh ada bakteri yang berkembang ya di situ ya. Dan yang terakhir dengan CO2. Kalau untuk produk-produk yang pakai soda itu sterilnya itu dari CO2-nya. Jadi CO2 itu mematikan bakteri sebetulnya. Keuntungannya pakai CO2 tuh bagusnya matikan bakteri dan bikin produknya jadi steril. Kemudian pertanyaan berikutnya, sekarang kan lagi rame eco green friendly. Ini bener kan di luar negeri juga nggak? Atau jadi tameng buat industri dan negara berkembang buat masuk ke pasar global? Sebetulnya gini, kalau kita ngomong eco green friendly itu yang didorong saat ini baik di luar negeri maupun di Indonesia itu adalah circular ekonomi ya. Makanya contohnya tadi kalau gue sempat jelasin di Indonesia sendiri sudah ada recycling plan itu sudah ada. Cuman mungkin belum digagas secara baik ya kalau bahasa polite gue. Gimana caranya supaya botol-botol ini benar-benar bisa di-collect dan diproses, di-recycle lagi. Cuman kendalanya di Indonesia memang to be honest, harganya lebih mahal pakai yang recycling. Kalau kita ngomong resinnya, plastiknya itu sendiri kalau nggak salah per kilo atau per ton ya lupa harganya. Itu lebih mahal, memang lebih mahal yang recycle. Jadi sustainability-nya memang harus di build up dulu ya, mungkin sama pemerintah juga dibantu ada insentif dan sebagainya, menurut gue harus gitu ya. Kalau di Eropa sendiri, paling gampang mungkin gue harus cerita di Jerman. Ketika di Jerman itu untuk beli produk, misalnya kita beli satu produk Aqua gitu ya, kita itu dicas isi produknya dan dicas botolnya. Misalnya gue beli Aqua harganya 1 euro. Itu isi produknya 80 sen, botolnya 20 sen. Nah, 20 sen ini gue bisa klaim kembali ketika botol itu gue balikin ke vending machine-nya mereka. Jadi kayak punya collecting bin gitulah. Nah, dapat 20 sen itu nanti jadi potongan belanja ketika next belanja berikutnya. Jadi ini udah disiapin ya kalau di Jerman seperti itu. Termasuk development yang baru dari Jerman itu untuk cap dia nggak boleh terpisah dari botolnya. Kalau sekarang kan ibaratnya kita minum PET, cap-nya bisa dibuka, buang cap-nya kemana, botolnya kemana. Nah, kalau di Eropa itu sudah nggak boleh. Namanya tethered cap. Coba cek dulu ya. Udah masuk belum? Tethered cap. Nah, ini. Di Eropa udah nggak boleh nih. Jadi dibikin sengaja kayak gini supaya cap-nya juga nggak buang sembarangan. Jadi satu ketika kita masukin botolnya lah. Gitu. Biodegradable PET nggak juga ya, kayaknya PET nggak biodegradable deh. Tapi makanya bisa disirkularkan karena PET itu memang bisa di recycle. Terus Pak Bobi, Kronos terbuka untuk mahasiswa magang kerja praktek nggak? Kegagalan produk, oke.
Kronos kalau di Jermannya sih ada, cuman kayaknya gue mesti ngecek dulu deh cara apply-nya bagaimana. Kalau di Indonesia sendiri nggak selalu ada, tapi pernah ada. Dan itu jarang sekali. Yang kedua, kalau kegagalan product rate itu maksudnya rejection rate ya, Bobby ya? Iya, reject atau scrap. Oke. Rejection rate itu biasanya kita diminta sama customer di bawah 1%. 0,15-an lah biasanya. Jadi cukup ketat, biasanya sih segituan lah. Karena kadang-kadang gini, rejection rate itu kan faktornya banyak ya. Bisa jadi dari materialnya juga. Kalau semuanya sudah sesuai dengan standar yang misalnya nih, Pak Bobi invest mesin baru, terus spesifikasi materialnya udah sesuai dengan semua yang kita kasih, itu biasanya sih kita bisa keep rejection rate-nya rendah kok, di bawah 0,15% bisa. Tapi biasanya di Indonesia tiba-tiba materialnya ada yang berubah dan segala macamnya, nah itu rejection rate-nya bisa tinggi. Selain itu, tadi yang gue bilang kalau kita ngomong sedikit soal preform itu ada aging-nya. Jadi karakteristiknya si PET ini, itu dia bisa absorb water atau humidity. Kalau dia umurnya lebih dari 3 bulan, itu kadar airnya di preformnya akan tinggi. Itu ketika ditiup jadi botol bisa jadi deformasi. Nah, kadang-kadang ada yang pengaturan di gudangnya kurang bagus, terus tiba-tiba masukin preform yang sudah aging, hasil botolnya hancur-hancuran, nah tapi tetap dipaksa untuk bisa jalan. Itu juga bisa kejadian. Tapi otomatis otomatis buat rejection-nya bakalan jadi lebih tinggi sih. Gitu. Kalau bisa magang apa? Oke, gini aja, nanti yang buat magang PKL kita japri-japrian aja ya, karena gue juga harus cek dulu sama teman-teman di HR. Kemudian dari Adri, jika terjadi downtime terhadap flow proses line production, apakah tahapan proses bisa dilompat atau stop production, atau biasanya klien memiliki backup line? Oke. Menarik. Downtime ini banyak ya klasifikasinya ya. Either bisa downtime dari downstream mesin, bisa dari upstream mesin. Kalau misalnya amit-amit masalahnya dari filler atau dari blow mold, otomatis mesin nggak akan bisa produksi karena jantungnya di situ kan, botol sama fillernya ada di situ dan capnya di situ. Nah, kalau misalnya downtime-nya ada di mesin label atau di mesin karton gitu, itu masih bisa diproduksi. Paling nanti sambil nunggu mesinnya diperbaiki, misalnya manual packer dulu, manual labeling dulu, itu bisa aja. Tapi kalau speed-nya 70.000 kayaknya sih nggak nututi juga ya. Bakalan kemeng. Kalau masih 20.000 ya it's okay lah. Gitu. Calculation overhaul untuk line produksi, biasanya jam kerja mesin atau jumlah quantity produk. Oke, biasanya kita hitung running hour machine. Itu kayak kilometernya mesin lah ya, kayak kilometernya mobil lah. Kalau mobil kan 10.000 kilometer, kalau kita running hour biasanya sekitar 6.000 atau paling telat 1 tahun. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Adit. Apakah Kronos bikin botol kaca? Enggak, Dit. Jadi Kronos itu kalau untuk bikin botolnya enggak sebetulnya. Hanya dia bikin blow mold. Blow mold itu untuk botol plastik. Kalau botol kaca biasanya dari supplier, kayak dari Mulia Glass, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi feeling-nya kita ada untuk botol kaca. Nih, dibuangnya ke sungai. Jangan dibuang ke sungai. Kemudian desain mesinnya itu sesuai kapasitas produksinya atau gimana? Atau ada skala yang lebih kecil? Yes. Biasanya kita hitung ada speed. Kalau Kronos sendiri terus terang minimum speednya 20.000 botol per hour kalau untuk PET line. Kita punya sister company ya, tetap under Kronos, tapi build-nya di Italia, namanya Cosme. Itu speed-nya bisa paling rendah sampai dengan 12.000 per jam, tapi masih 12.000. Memang nanti harus diperhitungkan sih ya, kalau kita ngomong industri skalanya kecil, nanti kan harus hitung margin dan segala macam,
itu masuk atau enggak investasinya. Tapi kalau gue, ini personal opinion ya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau bikin bisnis beverage, saran gue, karena sekarang kan pemain-pemain mesin tuh udah banyak, kebetulan mesin gue dari Eropa. Untuk speed di bawah 20.000, saran gue sih coba mungkin cari dari Asia aja lah, supaya harganya lebih bersaing. Tapi untuk speed di atas 25.000, gue mulai saranin yes, coba pertimbangin mesin dari Eropa, karena mulai dari speed, presisi itu akan totally different ya. Itu yang akan jadi pertimbangan. Sebagai gambaran, kalau misalnya ya, gue beli mesin dari Asia untuk mesin misalnya gue pengen punya speed 30.000, produksi gue pokoknya in average 30.000 botol per jam. Gue harus beli mesin paling nggak 35.000 untuk mengkompensate dalam tanda kutip build quality. Gitu. Sedangkan kalau Eropa, lu minta berapa? Lu minta 40.000, gue kasih 40.000. Atau bahkan gue bisa siapin mesin ini bisa di speed up sampai 45.000. Gitu. Tapi 40.000 is 40.000. Kemudian berikutnya, mau nyambung sama pertanyaan Jibril, buatan PT dari rumput lateral jadinya seperti biodegradable plastik gitu nggak sih? Betul, sebetulnya kalau yang sekarang di develop itu kan pinginnya yang biasa di biodegradable ya, karena lagi-lagi gue harus bilang, framing yang diangkat untuk botol PET ini kan adalah nyampah dan nggak bisa di degrade sama tanah ya, which is it's true gitu, gue it's true. Tapi balik lagi, PET bisa di recycle, artinya secara eco sustainability eco gitu ya, itu masih bisa dipakai sebetulnya. Dan tadi yang gue bilang juga di sebelumnya, mungkin kalau Morina belum ikut, itu carbon footprint-nya untuk recycle plastik disinyalir lebih rendah dibandingkan kita harus recycle can atau bikin botol kaca baru. Kemudian kayak gue banyak jawab pertanyaan ya, karena sebetulnya presentasi gue juga udah itu aja sih. Kalau memang ada pertanyaan lain, gue masih bisa tunjukin beberapa video, tapi nggak apa-apa. Gue sengaja ngentang supaya next-nya mungkin ada sesi kedua kita ngobrol-ngobrol. Kemudian desain kemasan, selain mempertimbangkan jenis lininya, aset tinggalnya ada pertimbangan lainkah sehingga bentuknya tertentu? Yes, tadi gue sempat jelasin ada beberapa keterbatasan sebetulnya ya. Contohnya hot fill itu spesifik untuk hot fill butuh panel, itu nggak bisa nggak. Karena kalau nggak ada panel akan jadi masalah, dia nanti akan kempot dan sebagainya. Jadi dia punya keterbatasan desain. Tapi kalau mau lebih bebas untuk desain, pakai aseptik. Nilai investasinya lebih mahal, tapi secara fleksibilitas untuk development produk gitu ya, dan marketing akan lebih besar. Dan spesifik untuk hot fill, labelnya itu nggak bisa label yang kayak labelnya Aqua gitu. Dia harus yang sleeve masuk set, terus yang nanti disering. Kayak pulpi Minute Maid misalnya, atau teh pucuk. Kalau misalnya teman-teman nyobek labelnya, itu beda. Kalau kayak Aqua labelnya kan gue bukain gambarnya aja ya. Aqua kan kayak gini nih. Nah, biasanya nanti ada di belakang itu ada sambungannya, bisa dicopot. Nah, labelnya itu label dia kayak lembaran gitu. Sedangkan kalau hot fill itu misalnya
labelnya akan nutupin si panel-panelnya ini. Kalau dibuka ini nih gambarnya panel-panel. Atau coba gua kasih videonya ya, biar enak ya. Oke. Ini untuk label yang kayak labelnya Aqua. Jadi labelnya itu nanti bentuknya roll-rollan gini. Dia akan diulur. Masuk ke dalam ini tensioning. Dia jadi tugasnya device ini adalah untuk menjaga supaya tension labelnya tetap tegang ya. Karena kalau enggak lemes nanti dia nggak bisa jalan, dan kalau terlalu tegang bisa putus. Kemudian ada device ini, gue lupa namanya, tapi dia ngejaga supaya posisi ini nggak terlalu naik, nggak terlalu turun. Karena kadang-kadang kan nggak rata nih dari si roll-rollannya ini. Nah, dia menjaga levelnya itu tetap stabil. Kemudian mundur dikit. Ini ngebaca iMark. Kalau dilihat di label itu ada yang warnanya transparan atau biasanya warna putih atau warna hitam. Itu batas potongnya dia. Dia ngebaca di sensor. Nah, nanti di dalam, sorry, gue mundur dikit. Di dalam unit ini dia akan dipotong nih labelnya. Nanti keluar itu kayak di gambar ini labelnya udah bentuk-bentuk potongan. Dan di sini adalah glue rollernya dia. Jadi dia lemnya dialirin lewat sini, ditempelin, lemnya dikasih ke label. Dan labelnya nanti diputar gitu. Ini satu jenis, coba satu lagi gue akan coba cek. Nggak ada 3D-nya, tapi mudah-mudahan ini bisa jelasin. Yang berikutnya adalah mesin Swiftmatic. Itu yang tadi gue bilang, labelnya untuk misalnya untuk harum dan sebagainya. Untuk labelnya beda, dia udah kayak selongsong gitu. Jadi udah jadi selongsong, terus dibuka, nanti dia dipotong-potong. Dan langsung masuk ke botolnya. Jadi itu karakteristik umumnya. Tapi pertanyaan berikutnya, mungkin nggak, misalnya gue nggak punya botol yang bukan hot fill, tapi gue mau pakai label yang pakai Swiftmatic gitu. Bisa, nggak ada masalah. Cuman biasanya kalau untuk untuk hot fill, kenapa pakai Swiftmatic? Karena dia mau nutupin si panel-panelnya ini. Karena panel-panel ini kan secara desain dalam tanda kutip kurang estetik nih. Nah, itu sengaja ditutupin pakai label itu. Karena si panel itu memang didesain untuk agak deformasi juga bentuknya. Panel-panel ini supaya ketutup. Nah, mungkin gue sekalian nambahin, kalau tadi kita ngomongin hot fill kan, gue bilang di sini ada kemungkinan dia kempot. Atau paling gampang, kalau botol aqua diisi air panas kan ada deformasi. Nah, kalau botol hot fill, ketika diisi panas itu, yang deformasi ini nanti ada panelnya. Jadi ketika diisi itu, si panel ini akan gembung nih dia nih, posisinya. Tapi ketika sudah didinginin, dia akan balik lagi ke posisi awal. Makanya kenapa ketika pakai botol hot fill, di labeling, itu panelnya ditutupin. Karena biasanya di sini yang deformasi. Gitu. Nanti kalau mau pembuktian, nggak apa-apa, kita buka aja. Kebetulan gue nggak punya botolnya, nanti kita buka botolnya, iseng-iseng misalnya atau teman-teman ke Indomaret gitu ya, labelnya dibuka,
pasti akan ngelihat bentuk panelnya ini ada deformasi dikit gitu. Oke, gua akan lihat lagi, ada pertanyaan lagi nih. Kalau asal terakhir itu nanya berapa kali bisa di recycle ya, PET ya. Seingat gue bisa sampai 5 kali. Cuman kebetulan di Kronos kita juga di Indonesia ini kan complete line Kronos untuk nggak complete line ya, maksudnya ketika Kronos supply recycling line itu kita baru punya satu line. Dan belum belajar lebih banyak lah ya tentang recycle, tapi yang gue dengar terakhir bisa sampai dengan 5 kali untuk recycle. Kemudian pertanyaan berikutnya, oke, untuk Kronos dalam rangka desain awal sebelum kontrak kerja dengan klien, acuan desainnya mengikuti spek dari klien atau Kronos punya rule sendiri yang comply dengan regulasi pemerintah untuk kemasan pangan yang aman. Oke, sebetulnya kalau kita ngomong standarnya, PET itu kan memang sudah worldwide standard ya untuk food safety. Itu dulu, kita ngomong dari segi food safety-nya dulu. Food safety-nya sudah approve di mana-mana. Sisanya kita tinggal ngomong terkait dengan quality spec yang dimau dari tiap perusahaan. Itu akan beda-beda. Misalnya ada yang mau lightweighting, memang sengaja gue mau develop produk ini khusus lightweighting. Nggak apa-apa, shelf life-nya misalnya sedikit berkurang dari yang misalnya 2 tahun bisa jadi 1 tahun, tapi gue yakin produk gue bisa kejual cepat kok. Tapi dengan lightweighting gue bisa saving, itu bisa. Jadi misalnya botolnya yang tadinya tebal dibuat tipis, itu bisa banget. Tapi ya balik lagi, itu kan balik ke standarnya customer ya. Jadi kita harus ngikutin customer maunya gimana, spesifikasinya gimana, itu bisa kita ikutin. Akan ada 2 metode sih. Misalnya teman-teman di sini ada yang jadi customer-nya Kronos, melakukan riset sendiri gitu ya. Oh, gue udah riset nih dengan botol karakteristik seperti ini, misalnya ketebalan sekian dan sekian, itu approve di perusahaan gue. Itu fine, kita akan total ikutin. Atau kalau misalnya teman-teman nggak punya guidelines, bisa di-develop sama Kronos maunya seperti apa, nanti kita akan bikin mock up atau bikin trialnya di laboratorium kita. Nanti jadi kita akan datang lagi ke teman-teman dengan misalnya, nih setelah kita tes, speknya gini nih, ini sesuai nggak gitu. Bahkan sekarang lebih canggih lagi, sebetulnya kita punya namanya finite element analysis. Jadi sebelum di trial atau disimulasi secara real, misalnya kita bikin botol dan lain-lain, itu ada programnya untuk mensimulasi misalnya dengan karakteristik ketebalan preform atau botol sekian dan sekian, secara teoretikal kekuatan botolnya akan seperti apa, itu bisa. Jadi sudah makin canggih lah ya sekarang ya. Nah, pertanyaan dari Irfan, gimana cara mastiin nggak bablas 5 kali recycle-nya? Gue jujur belum terlalu jauh, tapi nanti gue akan coba cari tahu ya. Next-nya kalau misalnya dikasih kesempatan lagi, gue coba gali lebih dalam soal recycling deh, karena kebetulan teknologi ini di Indonesia kita baru pasang tahun 2019-an kalau nggak salah, dan memang teman-teman engineer kita juga masih belajar, dan kita juga yang di after sales masih belajar banyak terkait dengan recycling line. Dan untuk Kronos recycling line ini sendiri, kita nggak kerja sendiri, kita gabung sama beberapa company kayak Buller, kemudian lupa namanya, ada berapa company lainnya gitu. Kronos itu cuman di washingnya aja. Jadi kalau gue mau gambarin sedikit proses recycling itu gimana sih gitu ya. Proses recycling itu secara gampang, botol itu dikembalikan, nanti dicacah, dipotong kecil-kecil, dicuci lagi, setelah dicuci terus diolah lagi menjadi biji plastik. Kurang lebih gitu. Nah, Kronos ini dia supply untuk bersihin
si potongan-potongannya itu, si flakesnya itu kita yang supply. Coba cek ya di sini ada nggak ya. Oke, saya ingin cek. Gue puterin videonya, tapi gue belum bisa jelasin banyak ya. Paling nggak biar ada. Kayak kelihatan sebenarnya kayak gimana sih prosesnya. Jadi tadi gue bilang Kronos itu cuma punya washing line-nya sama decontamination module. Nah, ini step pertamanya, tapi botol itu disortir dulu lah, karena bahannya dari botol itu nggak cuman yang PET itu cuman botolnya aja. Label-label ini bahannya bukan PET. Gua agak lupa bahannya apa, tapi ntar coba gua cek ya. Tapi yang bisa di recycle hanya botolnya. Jadi nanti label-label ini harus dipisah nih. Sama ini divibrasi, supaya dipisah. Kemudian masuk ke metal detection supaya nggak ada metal yang masuk. Nah, kemudian sudah dipisah, masuk ke namanya grinder. Nah, di grinder itu nanti dicacah nih botolnya nih, termasuk labelnya juga dicacah. Nah, tapi nanti bisa dipisah antara materialnya. Oke, di sini tadi kan udah dicampur, kemudian flakes-nya itu masuk ke apa namanya semacam zigzag area gitu. Nanti karena massa jenisnya beda, itu bisa ditiup kalau nggak salah pakai angin antara yang label. Jadi yang label itu karena lebih ringan dia akan terbang ke atas, sedangkan material PET itu turun ke bawah. Makanya bisa di separate. Itu cara separate yang pertama. Nah, masuk ke ini di pre-washing unit, dicuci. Nah, yang berikutnya ini cara ngebedainnya antara PET sama enggak yang tadi bilang. Karena density-nya beda, label itu biasanya yang bukan PET, non PET dia akan ngambang nih di atas. Sedangkan PET masuk masuk ke bawah. Material dari closure, material dari label yang masih ke bawah misalnya gitu ya, itu akan ngambang. Jadi sampai sampai akhir nanti isinya cuma PET aja. Dicuci terus habis itu disteril lagi dikeringin. Nanti sebetulnya di sini yang nggak dijelasin, nanti ada namanya mesin inspeksinya juga untuk ngebedain size-nya, warna dan sebagainya itu.
Tapi kebetulan mesinnya bukan dari Kronos, itu dari Bueller. Ini proses sterilisasi ya, masuk ke sini. Dipanasin, kemudian disterilisasi. Tapi jadinya flex kayak gini. Nanti dari flex ini akan diproses lagi jadi resin PET yang baru. Kurang lebih gambarannya gitulah. Mungkin tahun depan lah ya, tahun depan kasih gue waktu buat belajar lebih dalam soal PET recycling kan. Nanti gue coba cari-cari materi yang bisa support terkait recycling. Lebih gitu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Dari Adri, untuk Kronos suka, sorry. Bisa disimulasikan proses blow molding dengan simulasi numerik. Sharing videonya Bob, apakah itu yang ngejawab nggak ya? Doni bisa jadi sponsor jersey ketiga. Don di Kronos lagi agak ribet ininya compliance-nya. Tapi ntar kalau misalnya bisa gue tanyain ya. Karena gue bikin jersey di company gue juga pakai label, pakai logonya Kronos juga sih anyway. Yes, label dan tutup biasanya HDPE. Betul. Yes. Untuk Kronos core bisnisnya hanya jual atau ada sistem sewa nggak? Kebetulan kita hanya jual aja. Untuk sewa nggak. Tapi kalau di Indonesia, misalnya mau maklun lah ya. Misalnya teman-teman mau develop produk, tapi nggak mau invest mesinnya dulu. Kita punya beberapa company yang bisa di Indonesia ya, ada yang cuma bisa bikin produknya. Kayak misalnya contoh Indomaret kan punya produknya sendiri tuh, water atau apa segala macam. Mereka akan bikin itu di company ini. Itu bisa. Oke, semua pertanyaan udah dijawab. Kebetulan presentasi gue juga sebetulnya sudah selesai. Mungkin dari gue sementara cukup dulu. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain lagi atau mau sharing lagi? Atau mungkin request, Seto, next-nya gue pengen belajar yang lain dong, atau apa dong, itu boleh terkait beverage lain. Karena sebetulnya ini gue cuma bisa jelasin kali ini yang PET, karena kayaknya memang lagi trennya kan yang PET. Tapi untuk yang canning, botol kaca, itu belum. Tapi kalau misalnya memang teman-teman mau, gue bisa sediain waktu untuk sharing. Atau misalnya tadi gue belum sempat jelasin lebih detail terkait filler, atau terkait packer, atau terkait palletizer gitu, itu juga boleh, nggak ada masalah. Oke, kalau nggak ada mungkin gue kembalikan ke Ode ya. Oh, ada lagi nih, sorry. Masih ada tuh. Ada satu pertanyaan dari Adi, iya. Tadi angkat tangan. Berhubung susah recycle-nya, nggak ada isu carbon tax gitu. Gue belum bisa ngomong nih, Dri. Gue terus nggak tahu, tapi kan yang tadi gue bilang, in cost memang masih lebih mahal. Makanya sebetulnya peran pemerintah mungkin bisa ngebantu ya untuk ngejaga ekosistem ini mau bagaimana gitu. Either mau didorong untuk recycling dan sebagainya. Karena sekarang mungkin kalau gue boleh sedikit cerita, yang lagi kencang itu kan
bukannya botol yang kecil-kecil ini malah, tapi terkait galonnya Aqua versus galon PET-nya si Le Minerale nih, ya kan? Saling klaim satu sama lain. Di satu sisi Aqua nggak salah karena dulu dianggap nggak boleh pakai kemasan besar karena nyampah. Tapi Le Minerale mengklaim bahwa sekarang kan udah recycling gitu, gue pakai PET harusnya udah sah-sah aja dan ketika dijelasin dari Mayora juga dia bikin PET lain. Mungkin kalau mau dapat gambarannya terkait itu, gue bisa recommended kalian untuk nonton Dr. Indrawan Nugroho. Itu dia ngebahas antara Aqua dengan Le Minerale ya, terutama untuk yang kemasan galon ini. Mungkin itu akan lebih menarik sih menurut gue untuk dapat insight-nya. Gitu. Tetap botol kaca dong ya lebih friendly. Nah, ini yang tadi gue bilang, Don. Ada yang ngeklaim carbon footprint-nya lebih rendah PET. Ada yang dengan botol kaca, tapi anyway itu balik ke masing-masing ya, karena kalau dari segi customer senangnya, kalau gue sih prefer gue lebih suka pakai PET. Kenapa? Karena minum nih, misalnya gue minum kan nggak mungkin sekali habis bisa gue tutup lagi. Kalau botol kaca di bawahnya berat, kemudian belum ada yang buka tutup kan ya, ada tapi berat banget kayak Aqua yang botol kaca tuh, itu kan nggak convenient untuk dibawa ya. Gitu. PET masih ada potensi karsinogenik nggak ya? Gue belum bisa ngomong spesifik ke karsinogenik, tapi tadi gue bilang ada namanya microplastic dan itu nggak bisa dihindarin. Ada. Tapi yang gue tahu itu masih dalam batas yang bisa ditoleransi manusia. Gitu. So far itu sih yang gue tahu terkait itu. Tapi gue sendiri personally bukan tipe yang jajan juga ya. Ngopi masih seneng ngopi, minum air putih, ngeteh ya masih nyeduh gitu. Sekali-sekali boleh lah minum yang kayak gitu. Selain gak ada duit ya. Ceritanya ngurangin gula lah. Kalau nggak perutnya makin maju. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman? Mungkin pertanyaan terakhir nih, Tok. Kalau udah Boleh. lihat lagi. Ini Yes. pertanyaan terakhir, mungkin saran buat kita-kita nih yang mungkin punya anak, punya saudara atau yang lain gitu. Karena kan kedepannya otomasi kayak gini kan akan lebih ini ya, maksudnya merajalela ya, sama kayak machine learning dan yang lain sebagainya kemarin. Dan sekarang kalau untuk mempersiapkan anak atau apa ke depan belajar apa toh kayak gini toh. Yang apa ke depannya akan lebih ini ya, maksudnya future trends-nya bagaimana gitu, dan kita bisa mempersiapkan mungkin anak kita atau yang lain sebagainya kayak gitu. Ada saran atau dari expertnya nih? Ini personal opinion ini ya sifatnya ya. Kalau gue ngeliatnya personal opinion. Kalau gue ngeliat di kasusnya Kronos, to be honest, kita susah untuk cari qualified engineer. To be honest susah. Sorry toh apa tuh? Qualified engineer ya. Okay. Yang maksudnya benar-benar qualified. Umumnya banyak lulusan teknik, tapi nggak suka kerja di lapangan. Itu susah. Jadi mungkin kalau gue bisa bilang, kalau feature-nya akan lebih ke otomasi, itu memang pasti akan dibutuhkan spesialis-spesialis yang bisa programming, mekanik gitu ya. Itu pasti membantu sih, karena mereka pasti dibutuhin di bidang itu gitu. Program sih bisa, tapi mekanik kayaknya mulai menarik juga nih. Mulai susah sih cari orang yang mau kerja kotor, itu susah. Kayak di company gua itu, terus terang kita jadi agak sedikit dalam tanda kutip tergantung sama lulusan satu universitas doang. Karena kayak lulusan kalau mungkin teman-teman ada yang dari situ, kayak dari UI, ITB, itu malah nggak praktikal gitu orangnya. Theoretical gue jago lah, pintar lah gitu. Tapi ketika lo disuruh megang alat gitu ya, kunci pas,
obeng, baut, terus QCL dan sebagainya kurang terampil lah, atau misalnya program kurang terampil lah. Gitu. Jadi lebih malah sorry to say anak-anak D3 malah yang jago-jago gitu. Kalau gue sih akan lebih ke situ sih. Oke. Tapi engineering sih gue rasa nggak akan mati ya, karena terus ke situ, either itu mau information technology atau mau apa namanya programming dan lain-lain, itu oke kok. Gitu sih dari segi sudut pandang gue yang kerja di perusahaan engineering ya. Iya. Wah, mantap tuh. Ini sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin makasih banget nih Tok, udah membuka mata kita semua buat produksi yang biasa kita minum sehari-hari. Dan Siap. agak kaget juga ya, maksudnya ininya produksinya besar banget dan memang dibutuhin. Mungkin itu ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, karena kita udah 1,5 jam nih, makasih buat Seto yang udah sharing pengalamannya. Ditunggu sharing berikutnya, tadi udah janji juga. Siap. Pokoknya nanti kita di request aja mau yang gimana. Yang penting gue udah kasih tahu ke teman-teman kurang lebih production kayak gini loh. Kalau misalnya masih ada concern, kemudian pengen tahu lebih lanjut, it's fine. Nanti kita coba arrange di next waktu ya. Yang penting gue senang juga udah bisa sharing sama teman-teman. Siap. Ya, makasih Toh ya. Insya Allah pekan depan kita akan ada lagi. Insya Allah dari Gena akan sharing pengalamannya, knowledge sharing untuk kita semuanya. Terima kasih buat Seto sekali lagi, dan buat teman-teman yang hadir pada hari ini. Insya Allah akan kita upload di YouTube. Semoga sukses selalu dan sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat semua. Terima kasih.